Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, kabar-kabar update lagi, news-news update. Kali ini gue akan sampaikan beberapa kabar yang tentu saja berkaitan dengan Manchester United, dikaitkan dengan pergerakan di bursa transfer. Lalu juga ada situasi tentang Marcus Rashford. Oke, gue ambil pertama sumber dari United Exclusive. Ini dari Graham Bailey, dikutip dari Graham Bailey ya oleh United Exclusive. Dia ini merupakan jurnalis juga yang menginformasikan bahwa Manchester United ini masih tertarik kepada Victor Osimhen di musim panas ini. Tapi ada beberapa kekhawatiran kesepakatan di Old Trafford. Osimhen release clause-nya ini lebih dari 60 juta pounds di Napoli. Harga yang dicantumkan oleh klub dari Italia ini yang tetap harus ditebus ya oleh klub yang berminat. Manchester United juga memiliki kekhawatiran yang sangat besar terkait dengan bagaimana bisa menebus angka setinggi itu, terutama untuk membawa Victor Osimhen. Ya, Victor Osimhen menurut gue selain biaya transfer, bagaimana juga gaji dari Victor Osimhen seperti yang disebutkan oleh Fabrizio Romano yang juga sangat tinggi. Dan menurut gue ini yang menyebabkan kenapa kok pergerakan terkait untuk mendatangkan Victor Osimhen ini terkendala. Bagaimana dengan profil kemampuan ya, tentu saja Victor Osimhen ini merupakan pemain yang premium. Kemampuan dia mencetak gol ini sudah dibuktikan bukan hanya di Italia tapi juga di Turki bersama dengan Galatasaray dan sebelumnya bersama dengan Napoli. Karakternya sangat kuat menurut gue. Tapi apakah dia cocok dengan sistem permainan dari Ruben Amorim? Di situ masih tanda tanyanya. Tapi ya dengan adanya Ineos saat ini, segala kegiatan transfer Manchester United ini tidak bisa hanya berfokus kepada pemain ini memiliki kemampuan bagus, akan meningkatkan kualitas, bla bla bla, tidak. Tapi juga ada dari sisi finansial, karena yang dilihat adalah bukan hanya terkait jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan juga jangka panjang terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer ya. Jadi menurut gua sih bisa jadi inilah kenapa Manchester United melihat calon lain atau nama lain untuk dijadikan striker, diproyeksikan untuk sebagai posisi striker atau penyerang di musim depan. Dari Ekrem Konur, jurnalis dari Turki ini menginformasikan bahwa Manchester United ini terus mengamati Desire Doué. Bahkan kolaborator dari Christopher Fifel ini berada di pertandingan di Liga Perancis ya. Untuk melihat ketika menghadapi Nantes dan juga Nice. Ya, Desire Doué ini merupakan salah satu pemain di PSG menurut gua yang memiliki kemampuan luar biasa, terutama dari kemampuan serang. Hanya saja untuk pemain yang memang masih berusia muda juga ya. Gua sekarang sedang melihat dari Transfermarkt misalnya, untuk pemain yang berusia 19 tahun ini valuasinya ada di angka 60 juta euro. Ini sangat tinggi sekali. Desire Doué yang memang menurut gue suka sih bagaimana Desire Doué ini di usia yang masih muda mampu mengangkat permainan PSG, terutama di lini serang, ketajaman, keberanian, lalu juga keputusan-keputusannya menurut gue cukup oke ya. Dan tentu saja dengan usia 19 tahun ini menunjukkan adanya bakat dan juga potensi yang sangat besar yang kalau dikelola dengan baik bukan tidak mungkin maka akan tumbuh semakin besar lagi. Cuman sekali lagi harga dari Desire Doué ini menurut gue sangat tinggi sekali ya, 60 juta euro. Menurut gue ini masih sekedar kabar ataupun rumor. Dan masih dari sumber yang sama dari Ekrem Konur, Manchester United dan juga Tottenham Hotspur ini memimpin persaingan untuk mendatangkan Ryan Cherki. Lyon mematok harga 30-35 juta euro. Dan disebutkan angka ini akan membuat klub-klub top Eropa ya akan datang untuk menawar ya talenta yang luar biasa dan memiliki kualitas ini. Ryan Cherki sudah pernah gue sebutkan. Ryan Cherki merupakan pemain yang menonjol ketika Manchester United menghadapi Lyon di 2 kesempatan, di leg pertama dan juga di leg kedua. Pemain yang menurut gue memiliki kemampuan daya jelajah yang tinggi, kemampuan menyerang yang bagus, pengambilan keputusan juga menurut gue sangat dewasa di atas lapangan terkait dengan permainan, kepercayaan diri juga bagus.
Pertanyaannya tentu saja apakah dia juga memiliki kemampuan yang sama ketika harus bermain di Premier League. Tentu saja ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan Ligue 1. Walaupun di Europa League ya dia menunjukkan kemampuan yang bagus. Sampai dengan kabar ini gue sampaikan, gue belum mendapatkan misalnya informasi-informasi yang lebih akurat apakah memang Ryan Cherki ini betul diincar oleh Manchester United. Saat ini Manchester United jelas ya mengincar 2 pemain sebagai prioritas, yaitu adalah Matheus Cunha dan juga Liam Delap untuk posisi lini serang. Bahkan Tyler Dibling dan juga Antoine Semenyo ini disebutkan sebagai backup dari 2 pemain sebelumnya yang gue sebutkan tadi. Nah, ini menunjukkan sejauh ini ya menurut gue kabar Ryan Cherki ini masih belum akurat sih, masih sebatas rumor. Ada juga di sosial media ya tersebar terkait dengan bagaimana gestur dari Ryan Cherki kepada fans Manchester United, dan ini dipandang bahwa Ryan Cherki ini memiliki attitude yang tidak baik khususnya untuk fans Manchester United. Jadi apakah betul dia juga berminat untuk bermain di Manchester United, ini menjadi tanda tanya Ryan Cherki. Namun ya dari segala kombinasi informasi yang gue dapatkan, ini masih sejauh rumor saja kabar Ryan Cherki yang diminati oleh Manchester United. Nah, sekarang terkait dengan cederanya Marcus Rashford, Manchester United disebutkan sedang melakukan pembicaraan dengan Aston Villa apakah akan memanggil kembali Marcus Rashford ya, mungkin untuk menjalani rehabilitasi di Carrington, bukan di tempat rehabilitasi dari Aston Villa. Sekarang menurut gue dengan cederanya Marcus Rashford ini ada kemunduran ya terkait dengan situasi Marcus Rashford yang diproyeksi akan meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Artinya segala kemungkinan sekarang terbuka. Apakah dia akan keluar secara permanen, keluar secara pinjaman, ataupun kembali ke Manchester United. Walaupun demikian gue perkirakan kemungkinan untuk kembali ke Manchester United ini sangat kecil. Jadi Marcus Rashford tetap akan tidak berada di Manchester United untuk musim depan. Apakah itu dengan status pinjaman ataukah status permanen? Tentu saja semua pihak, terutama dari Manchester United, berharap dengan secara permanen. Tapi mungkin dari kubu Marcus Rashford berpikiran lain ya. Mungkin dengan status pinjaman ini ya, merupakan hal yang bagus juga, yang positif. Karena kalau Marcus Rashford keluar dengan status pinjaman, maka ya dia tetap akan mendapatkan gaji yang sama tingginya, paling tidak sampai kontraknya habis nanti. Dan masih cukup lumayan nih periode kontrak dari Marcus Rashford. Dan kabar lainnya juga menginformasikan bahwa Manchester United ini memiliki peluang yang bagus untuk mendatangkan Victor Gyökeres kalau Manchester United bisa memenangkan Europa League musim ini. Sang pemain ingin bermain di Champions League musim depan. Gua pikir ini tidak akan terjadi ya Manchester United, ataupun kecil peluang Manchester United mendatangkan Victor Gyökeres walaupun Manchester United berhasil menjadi juara Europa League. Gue pikir angka untuk mendatangkan Gyökeres yang cukup tinggi, dan kalau ini dilihat juga bagaimana usia dari Gyökeres, Manchester United terutama Ineos melihat sesuatu yang bukan cuma jangka pendek tapi juga jangka menengah dan bahkan jangka panjang ya, terkait dengan pemain yang mereka datangkan, dan mereka melihat ini sebagai nilai investasi. Gue pikir Gyökeres kecil kemungkinan akan ke Manchester United. Tentu saja dia punya kemampuan yang bagus. Dia pernah bersama dengan Ruben Amorim. Ini merupakan situasi yang positif. Tapi itu saja tidak cukup menurut gue terkait dengan kebijakan transfer Manchester United, terutama di musim panas nanti. Yes, memang lini serang menjadi prioritas dari manajemen Manchester United di musim panas nanti. Tapi walaupun demikian, mereka pun juga menurut gue itu tadi ya, mereka juga memperhatikan banyak faktor, terutama dari sisi finansial. Gue pun dengan apa yang diraih oleh Gyökeres bersama dengan Sporting di musim ini, gue prediksi pun gaji ya, dia juga pastinya akan meminta gaji yang tidak sedikit, terutama dia sudah memasuki periode prime time, artinya dia sudah berusia yang ingin mendapatkan hal yang lebih tinggi lagi ya, terutama dari sisi pemasukan. Walaupun sering diinformasikan bahwa Victor Gyökeres ini juga memiliki peluang yang besar untuk cabut dari Sporting di musim panas nanti, tapi ya dia akan berusia
musim ini, di musim panas ini. Menurut gue pastinya dia akan meminta gaji yang lebih tinggi karena di usia 27, katakanlah dia mendapat kontrak 4 ataupun 5 tahun, dia berharap dia sudah berada pada puncak karirnya, sehingga dia akan meminta gaji yang tidak sedikit, dan angka transfer juga menurut gua sekitar 60-70 euro ini akan memberikan kesulitan ya bagi manajemen Manchester United untuk merekrut pemain dengan profil Victor Gyökeres. Walaupun sekali lagi dia memiliki kemampuan mencetak gol yang fantastis dan bisa jadi dia akan memberikan garansi juga bagi kemampuan mencetak gol untuk lini depan Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United informasi-informasi tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.